Halo semua, selamat datang kembali di channel Basic Science. Di video kali ini, lagi-lagi masih membahas tentang ikatan kimia, yaitu sudah pada bagian kekecualian atau pengecualian pada aturan oktet. Oke? Nah, jadi di video-video sebelumnya, setelah sudah kesekian video hingga video yang sekarang ini, kita sudah sama-sama belajar bahwa dalam menuliskan suatu struktur Lewis, maka pegangan yang harus kita pegang adalah yang namanya aturan oktet. Ya kan? Dimana dalam struktur Lewis itu sudah pasti tiap-tiap atom yang bergabung membentuk suatu struktur Lewis tersebut, yang menyatakan suatu senyawa, molekul atau ion tertentu, pasti tiap atomnya itu jumlah elektronnya itu sudah memenuhi aturan oktet, yaitu per jumlah 8. Pengecualian untuk hidrogen yang hanya butuh 2 atau mengikuti aturan duplet. Tapi di luar dari itu, ya kan? Luar dari hidrogen, atom-atom yang lain itu, apalagi untuk yang berikatan kovalen, ya kan? Pasti semua atom-atomnya akan memenuhi aturan oktet. Akan tetapi ternyata ada kalanya juga kita dapat menemukan ada pengecualian atau kekecualian pada aturan oktet ini. Jadi ada kalanya kita dapat menemukan ada kasus-kasus yang menyimpang dari aturan oktet tersebut. Nah, beberapa kasus tersebut antara lain akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tentang spesies dengan elektron ganjil. Maksudnya apa? Jadi spesies ini maksudnya bisa molekul atau senyawa, bisa juga ion dengan elektron ganjil. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini misalkan. Molekul NO dengan total banyaknya elektron valensi yang ada dalam struktur hanya 11 elektron valensi. Mana 11 ini adalah angka ganjil kan ya. Jadi sudah pasti kalau 11 elektron valensi akan ada satu atom yang memiliki elektron valensi tidak berpasangan. Karena dia ganjil, ya kan? Sudah pasti ada satu atom yang memiliki elektron valensi tidak berpasangan. Nah, setelah kita buat struktur Lewisnya, kira-kira jadi seperti ini. Jadi N berikatan rangkap 2 dengan O, dan ini ada pasangan elektron bebasnya, dan ternyata yang memenuhi aturan oktet hanya atom O saja. Ada 8, 2, 4, 6, 8. Sedangkan N ternyata hanya memiliki 7 elektron valensi saja, yaitu 2, 4, 6, 7. Oke, jadi di sini ternyata atom yang memiliki elektron valensi tidak berpasangan adalah ada di N. Ya, seperti itu. Dan ternyata senyawa ini atau molekul ini memang ada. Sehingga walaupun dia tidak memenuhi aturan oktet, dia dimasukkan dalam senyawa-senyawa atau spesies tertentu yang di luar dari aturan oktet atau yang menyimpang dari aturan oktet, seperti itu. Contoh yang lain itu adalah radikal bebas. Di sini dicontohkan misalkan radikal metil dan radikal hidroksil seperti ini. Di sini juga sama. Untuk yang ini CH3 radikal ini, radikal metil ini hanya memenuhi aturan duplet, tapi C-nya belum. C-nya hanya 7, 2, 4, 6 dan 7 yang satu ini. Ya kan? Jadi di sini atom yang memiliki elektron valensi tak berpasangan adalah atom C. Seperti itu. Begitu pula dengan yang ini, yang OH ini. H sudah memenuhi aturan duplet, sedangkan O-nya belum, hanya 7 elektron. Tidak memenuhi aturan oktet yang harus 8. Dia hanya 2, 4, 6, 7. Dan ini memang sudah menjadi ciri khas dari suatu molekul, senyawa atau atom yang bersifat radikal bebas, karena memang radikal bebas itu adalah suatu spesies yang memiliki berelektron ganjil ya, atau yang satu atau lebih atomnya itu memiliki elektron valensi yang tidak berpasangan, seperti itu. Itulah yang membuat radikal bebas itu sangat reaktif ya. Dia bisa
Kalau dia sudah masuk di tubuh manusia, dia bisa menyerang organ-organ tertentu sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia atau munculnya penyakit tertentu. Itu kita tidak akan belajar sekarang secara detail mengenai radikal bebas, karena fokus kita bukan di situ ya. Kita berfokus untuk membahas pengecualian atau kekecualian pada aturan oktet. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk spesies dengan elektron ganjil dicontohkan molekul NO dan radikal bebas, seperti radikal metil dan radikal hidroksil. Oke, selain itu apalagi kasus-kasus yang menyimpang dari aturan oktet selanjutnya? Ini yang disebut sebagai oktet tak lengkap. Contohnya adalah struktur Lewis boron trifluorida mengarah ke struktur di mana atom boronnya atau atom B-nya hanya memiliki 6 elektron dalam kulit valensinya, sehingga dikatakan suatu oktet tak lengkap. Di struktur Lewisnya kira-kira seperti ini. Boron trifluorida, jadi BF3. Ya. Di sini kita bisa lihat dari struktur Lewisnya, kalau untuk F semua sudah memenuhi aturan oktet. Tapi untuk atom B-nya atau boronnya ternyata dia hanya 6 elektron valensi saja. Sehingga dia dikatakan suatu oktet tak lengkap. Oke. Jadi untuk atom terminalnya semua memenuhi aturan oktet, tetapi untuk atom pusatnya dalam hal ini boron ternyata tidak memenuhi aturan oktet, sehingga dikatakan suatu oktet tak lengkap. Tetapi senyawa ini ada, seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain, ini justru sebaliknya, dinamakan kulit valensi terkembang. Maksudnya apa? Jadi ada sedikit struktur Lewis yang melanggar aturan oktet karena justru memiliki lebih dari 8 elektron valensinya. Jadi memiliki 10 atau bahkan 12 elektron valensi di seputar atom pusat yang disebut kulit valensi terkembang atau expanded valence shell. Oke, jadi ini kebalikan dari contoh sebelumnya tadi yang oktet tak lengkap. Kalau oktet tak lengkap kan tidak sampai 8. Kalau kulit valensi terkembang justru lebih dari 8, bisa 10 bahkan 12 elektron valensi pada atom pusat. Oke, contohnya kira-kira seperti ini. Struktur Lewis pada PCl5 dan SF6 dengan struktur Lewisnya seperti ini. Nih. Kalau yang ini kan PCl3, jadi dia memenuhi aturan oktet. Semua atomnya memenuhi aturan oktet atau berjumlah 8 elektron valensinya, ya kan? Sedangkan kalau yang ini, yang PCl5 dan SF6 ternyata itu terlebih termasuk pada kulit valensi terkembang. Jadi maksudnya atom pusatnya memiliki elektron valensi yang lebih dari 8, yaitu bisa 10 sampai 12 elektron valensi. Kalau untuk PCl5 kita bisa hitung ya, ternyata P elektron valensinya ada 10, 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan untuk SF6 elektron valensinya ada 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sedangkan untuk Cl-nya dan F-nya ini, kalau kita hitung semua memenuhi aturan oktet. Ternyata bermasalah hanya pada atom pusatnya. Seperti itu aja bukan masalah. Jadi maksudnya yang uniknya ternyata pada atom pusatnya, yang ternyata memiliki elektron valensi yang lebih dari 8. Oke? Jadi kira-kira seperti itu contoh-contoh pengecualian atau kekecualian pada aturan oktet. Jadi memang ternyata dalam menuliskan struktur Lewis itu tidak selamanya mengikuti aturan oktet. Ada kalanya juga untuk kasus-kasus tertentu terdapat senyawa-senyawa yang ketika digambarkan struktur Lewisnya ternyata dia memang tidak memenuhi aturan oktet. Tetapi senyawa tersebut ada dan eksis. Seperti itu kita dapat temukan. Jadi itulah yang menjadi keunikan dari kita belajar kimia ya. Kadangkala juga ternyata ada pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari secara umum. Seperti itu. Oke? Semoga dapat dipahami. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kekecualian atau pengecualian pada aturan oktet. Jadi untuk video ini sampai di sini dulu untuk materinya. Kita akan lanjut masih membahas tentang ikatan kimia, tapi kita sudah beranjak pada membahas tentang teori VSEPR. Jadi teori yang akan memprediksi bentuk molekul
dari suatu senyawa atau molekul atau ion. Seperti itu, nanti kita akan pelajari di video setelah ini. Oke, jadi untuk materi yang kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai kita berjumpa di video saya selanjutnya. Makasih.